Baik, selamat siang, selamat berjumpa kembali di acara Product of the Week hari ini bersama Katalog Pro. Dan terima kasih bagi teman-teman sudah hadir kembali di sesi hari ini dan mungkin seperti yang sudah dilihat di monitor masing-masing. Jadi di Product of the Week hari ini kita kehadiran Hycop yang akan membahas salah satu produknya yaitu heat pump water heater gitu. Dan untuk sesi hari ini seperti biasa di Product of the Week nanti akan ada professional reviewer yang akan mendampingi saya. Dan nanti akan kita sapa siapa profesional viewernya, dan yang pasti ini kita undang dari salah satu konsultan arsitek yang ada di Bali. Saya juga di sini akan menyapa profesional reviewer kita dari SHL Asia Bali, yaitu adalah Beli Ida Bagus Agastya Arta Nugraha, yang mungkin saya langsung panggil aja Beli Aga ya, Beli. Baik, selamat siang Pak Bayu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas, Beli Aga. Terima kasih Beli sudah berkenan menjadi profesional reviewer di sesi hari ini. Baik, dan juga di sini juga saya akan memperkenalkan Pak Soleman Jajuli. Beliau adalah manajer teknik dari Hycop, dan dari Pak Soleman kita akan banyak mendengar nih heat pump water heater dari Hycop itu seperti apa sih spesifikasinya, dan mudah-mudahan ini sekali lagi bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ada kebutuhan tentang water heater. Selamat siang Pak Sulaiman. Selamat siang Pak Bayu. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan yang baik ini. Salam kenal untuk semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat siang Pak Sulaiman. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan langsung masuk saja ke dalam sesi diskusi kita hari ini. Pak Sulaiman, silakan bisa share screen dan mengenalkan Hycop ke kami, dan nanti kita akan coba berdiskusi ya Pak tentang water heaternya. Seperti itu. Silakan Pak Sulaiman. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan sebelumnya nama saya Sulaiman Jajuli, saya tim teknikal atau technical manager dari PT Simet Prakarsa Indonesia. Di sini saya akan coba menyampaikan produk kita yaitu Hycop heat pump water heater. Sebelum ke produknya, mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan PT Simet Prakarsa, sejarah perusahaan PT Simet Prakarsa Indonesia. Kita berdiri tahun 1982 dan brand yang kita pasarkan awalnya adalah solar water heater brand Solahard. Kemudian tahun 1994 kita mendirikan cabang di Jakarta dan Bali. Kemudian tahun 1995 cabang di Bandung. Kemudian tahun 2009 kita baru memperkenalkan Hycop heat pump water heater, di mana awalnya kita bergerak di water heater namun memanfaatkan energi panasnya cahaya matahari. Nah, untuk Hycop ini kita memanfaatkan energi panasnya udara sekitar. Nanti akan lebih detail penjelasan tentang Hycop-nya. Kemudian tahun 2013 kita mendirikan cabang di Tangerang. Tahun 2014 kita memperkenalkan electric water heater brand Eltera. Kemudian tahun 2015 kita memperkenalkan High Cells solar cell system. Tahun 2019 kita memperkenalkan gas water heater dengan merek Belomi. Kemudian tahun 2021 kita memproduksi solar panel sendiri di Indonesia, yaitu di Cikarang dengan brand Soltera. Kemudian tahun 2023 kita mendirikan cabang di Balikpapan karena memang produk produk kita banyak digunakan di proyek IKN. Kita juga memperkenalkan high wall untuk wall system dan wall panel. Kemudian tahun 2024 kita juga memperkenalkan brand Atlantic, yaitu untuk electric water heater produk dari Prancis. Untuk Hycop sendiri, ini produk kita yaitu untuk komersial, residensial maupun industrial. Di mana di sini kita bisa lihat banyak sekali tipe-tipe yang kita punya untuk komersial, yaitu tipe yang air to water, air to water titanium, swimming pool, kemudian AWP, air to water with pump, kemudian swimming pool, kemudian yang high temperature dan lain sebagainya. Kemudian yang residensial juga kita punya yang swimming pool portable sama all in one yang tadi disampaikan oleh Bapak Prima ya, yang lagi promo sekarang nih. Ini yang unit yang ini, yang swimming pool portable sama all in one. Adapun untuk industrial kita punya tipe yang dryer. Jadi ini untuk pengering makanan, bahkan pengering sayuran, ikan gitu ya. Itu untuk industrial.
Adapun beberapa klien kita yang udah kerjasama, karena kita banyak supply untuk hotel-hotel ya, hotel, rumah sakit, pabrik. Nah ini kurang lebih seperti yang Bapak Ibu lihat sekalian. Di sini kita udah kerjasama dengan hotel-hotel brand tersebut. Kemudian mengapa memilih heat pump? Karena heat pump ini adalah pemanas air generasi terbaru atau kita sebut generasi kelima ya. Karena kita tahu banyak sekali tipe water heater. Dari awal kita tahu solar water heater, gas water heater, electric water heater gitu ya. Nah ini generasi terbarunya adalah sistem heat pump water heater, di mana teknologi heat pump water heater itu teknologinya isolasi antara air dan listrik. Jadi dulu kita sering dengar berita atau ada berita orang mandi air hangat ya malah tersengat arus listrik. Nah di heat pump itu hal tersebut tidak akan mungkin terjadi karena memang tidak bersinggungan langsung antara listrik dengan air. Kemudian efisiensi pemanasannya hingga 400%. Kenapa bisa sampai hemat seperti ini? Karena memang energi yang kita gunakan adalah energi yang free, yang gratis, yaitu udara sekitar, bukan menggunakan energi listrik. Beda halnya dengan listrik ya, atau electric water heater. Kita memanaskan air dengan menggunakan listrik secara langsung, maka energinya akan sangat besar yang akan digunakan. Ini akan hemat 400% karena listrik yang kita gunakan hanya untuk menghidupkan kompresor. Sedangkan energinya adalah kita ambil dari udara sekitar. Kemudian dapat bekerja di suhu ekstrim, artinya walaupun ibu bapak sekalian pasang heat pump water heater di udaranya cukup dingin, itu tidak akan berpengaruh secara langsung ya, walaupun nanti secara kinerjanya akan berpengaruh. Tapi kita pengetesan di pabrik itu sampai suhu di minus 5 derajat Celcius, heat pump itu masih bisa menghasilkan suhu air sampai 60 derajat Celcius. Kemudian ekonomis dan tahan lama, tentu ini menjadi daya tarik tersendiri ya, daya tarik utama kita menggunakan water heater tapi yang ekonomis dan tahan lama. Dan selanjutnya adalah ramah lingkungan, karena memang heat pump ini tidak menghasilkan polusi seperti halnya gas water heater. Gas water heater menghasilkan polusi seperti karbon dioksida, atau bahkan kita menggunakan listrik sekalipun yang electric water heater, karena di Indonesia sendiri sebagian besar listrik yang diproduksi adalah dari bahan fosil, maka itu masih menghasilkan polusi. Artinya ketika kita menggunakan listrik sebagai pilihan kita untuk pemanas air di rumah, itu kita masih menggunakan masih menghasilkan polusi terhadap lingkungan. Kemudian heat pump ini juga bisa beroperasi secara otomatis. Artinya kita tinggal on off dari remote saja, atau bahkan sekarang di Hycop ini kita punya yang sudah sudah bisa kita monitoring melalui smartphone. Jadi kita tinggal on off dari handphone yang kita pegang gitu ya. Itu sangat menarik tentunya. Oke. Pak Sulaiman, maaf saya intrusi sedikit, mungkin nanti Beli Aga juga akan memberikan pertanyaannya. Ini saya menarik nih Pak. Berarti heat pump dari water heater dari Hycop ini bayangan saya pola kerjanya seperti AC split gitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti AC Pak. Nanti ada penjelasan detailnya. Kurang lebih seperti AC, cuma kita pemanfaatannya di sisi kondensernya, di sisi panasnya Pak. Oke, ya biasanya kalau mungkin kondensernya untuk AC karena udara untuk memasukkan udara dingin gitu ya. Kalau heat pump water heater dari Hycop ini emang untuk kebutuhan air ya Pak? Betul sekali Pak. Oke, baik, wah menarik nih. Silakan lanjutkan Pak Sulaiman. Baik, saya lanjut Pak Bayu. Nah ini prinsip kerjanya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat di sini sebetulnya sama kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah prinsip kerjanya sistem HPAC, ini pasti sudah familiar ya. Di mana pada sistem HPAC itu ada 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondenser atau heat exchanger di sini ya, kemudian expansion valve sama evaporator. Di mana fungsi dari kompresor adalah untuk menekan freon. Oh mohon maaf, ini nanti ada media yang untuk pemindah kalori itu namanya freon atau refrigerant ya. Nah, kompresor itu fungsinya untuk menekan freon, karena sifat freon semakin tinggi tekanannya, temperaturnya akan semakin tinggi, dan semakin rendah tekanannya atau pressure-nya, temperaturnya pun akan semakin rendah. Di sini dimanfaatkan oleh 4 komponen utama ini. Di kompresor, freon itu ditekan supaya bertekanan tinggi, sehingga ketika masuk ke kondenser, temperaturnya menjadi tinggi. Dan di kondenser ini nanti bersinggungan langsung dengan air ya, bersinggungan dalam satu media, tapi tidak langsung, artinya beda medianya tapi bersinggungan. Sehingga air yang masuk, awalnya air dingin misalnya suhunya 27 derajat Celcius, bersinggungan dengan freon yang suhunya lebih panas, ini air yang keluarnya akan menjadi panas. Kemudian setelah diambil panasnya atau kalornya,
freon akan masuk ke expansion valve yang bagian bawah ini. Ini fungsinya adalah kebalikan daripada kompresor, yaitu untuk menurunkan tekanan. Karena sifat freon ketika tekanannya rendah, temperaturnya akan menjadi rendah. Sehingga freon ketika masuk ke evaporator ini adalah fungsinya untuk mengambil kalor atau mengambil panas. Di sini tekanan freon itu suhunya lebih rendah daripada udara sekitar. Tadi saya sebutkan di pabrik kita pengetesan sampai minus 5 derajat, suhu freon itu bisa diturunkan sampai minus 40 derajat. Artinya walaupun suhu minus 5 derajat, itu lebih panas dibandingkan suhu freon yang disirkulasi di dalam evaporator tersebut. Sehingga apalagi di Indonesia, suhu udara rata-rata di Indonesia 25 sampai 30 derajat Celcius ya. Itu sangat efisien sekali menggunakan heat pump ini. Sehingga kinerja heat pump itu akan lebih mudah. Nah, ini panas di sini akan dibawa oleh refrigeran atau freon masuk ke kompresor kembali, kemudian disirkulasi lagi ke kondenser, demikian seterusnya sampai temperatur yang kita inginkan di tangki itu tercapai rata-rata heat pump yaitu di 60 derajat Celcius. Nah, adapun listrik yang kita gunakan, kenapa efisiensi sangat tinggi, sangat hemat, karena listrik yang kita gunakan itu hanya untuk menghidupkan kompresor ini. Sedangkan energinya kita ambil gratis dari udara sekitar, kita pindahkan ke air. Seperti itu. Mau lanjut ya. Oh, siapa? Ya, sistem kerja heat pump ini sangat menarik ya, Pak. Saya juga penasaran nih, Pak. Untuk isu-isu yang saya dengar dari mengenai heat pump itu kan kebanyakan mengenai temperatur, Pak. Di mana temperatur udara di luar itu terlalu dingin ya, extreme cold. Sedangkan kita di Indonesia itu seperti Bapak Sulaiman sampaikan juga untuk penggunaan heat pump sangat optimal, Pak. Karena temperaturnya masih di temperatur aman. Nah itu tadi di mention juga untuk performansinya itu di high cop itu sampai 40% itu 400%. Itu apakah ada pengaruh Pak untuk misalnya kita ini ada project yang terletak di tempat yang relatif dingin Pak. Kemudian untuk penggunaan listrik itu kan sepertinya pengaruh Pak. Bagaimana Pak dari high cop? Betul Pak. Jadi semakin panas udaranya itu sebetulnya efisiensinya makin tinggi. COP-nya bisa di atas 4. COP itu coefficient of performance-nya Pak ya. Jadi bisa di atas 4. Tapi kalau kita pasang di udara relatif lebih dingin, misalnya saya pernah pasang di daerah Ciwidey Bandung ya, atau di daerah Bromo waktu itu suhunya bisa bahkan sampai 10 derajat ya, hampir mendekati 10 derajat. Itu tentunya efisiensinya akan berkurang Pak. Tapi tetap akan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan electric water heater atau gas water heater. Seperti itu Pak. Jadi COP-nya bisa sampai mendekati 3 gitu Pak. Seperti itu. Boleh tanya Pak, untuk penggunaan misalnya di udara yang relatif udaranya salty, misalnya di pesisir pantai itu apakah ada pengaruhnya Pak untuk efisiensi? Kalau untuk efisiensi nggak ada pengaruh Pak, tapi lebih ke ketahanan unitnya aja. Jadi kalau kita pasang di dekat pantai, biasanya kita custom menggunakan unit yang marine grade. Jadi yang stainless seperti itu Pak ya, untuk bodinya itu biasanya seperti itu Pak. Berarti lebih concern di hardware-nya ya Pak ya, dari beberapa parts-nya ya gitu ya Pak Sulaiman ya. Betul Pak, karena memang kalau di pinggir pantai kan lebih cepat korosif ya Pak ya. Okay. Itu lebih ke itu. Oke, Pak Sulaiman, saya sedikit menambahkan pertanyaan Beli Aga gitu. Tadi kan Beli Aga menanyakan kalau misalnya semakin areanya itu semakin dingin gitu ya, dan high cap juga udah ngetes sampai dengan minus 5 gitu ya. Nah, berarti kan pola kerja khususnya di bagian kompresornya itu bisa dibilang logikanya bekerjanya akan semakin keras juga gitu ya Pak ya. Beda dengan yang area yang punya cuaca itu lebih standar Indonesia gitu ya, 20-30 derajat Celcius gitu. Nah, itu mempengaruhi, akhirnya nanti akan mempengaruhi konsumsi listrik juga nggak sih Pak? Atau sebetulnya iya Pak, mungkin mempengaruhi tapi tidak sebesar tetap kalau kita penggunaan elektrik atau gas gitu ya Pak ya? Betul Pak, betul sekali Pak Bayu, seperti itu. Jadi tepat sekali, kompresornya akan bekerja lebih berat sehingga daya yang dibutuhkannya itu lebih besar gitu Pak kalau udaranya dingin, tapi besar di sini tetap lebih kecil dibandingkan kita menggunakan electric water heater. Iya, wah ini sih kayaknya project owner atau homeowner gitu ya, khususnya ibu-ibu, kalau udah disebut lebih hemat
40% tadi Pak ya. Itu bisa, senang banget Pak. 4 kali lipat Pak, bukan 40%, ya? 4 kali lipatnya, betul. 400, iya. 400%. 400%. Oke. Iya. Baik, Pak Sulaiman silakan lanjutkan Pak. Baik, saya lanjut Pak Bayu Uliaga. Ini varian yang kita punya untuk unitnya, kita namai dengan tipenya AW. AW itu kepanjangan dari air to water ya, karena memang perpindahan energinya dari udara ke air. Dimana Hycop series AW ini hematnya hingga 4 kali lipat, tadi sudah disebutkan, dibandingkan dengan listrik tradisional yang menggunakan electric water heater. Nah di sini kita bisa lihat, mohon maaf, COP-nya bisa mencapai 4,5. Nah ini 450% berarti kan kalau 4,5 ya. Ini tergantung dari udara tadi. Kalau misalkan udaranya dingin mungkin COP-nya hanya 3 gitu ya. Kemudian kapasitasnya bervariasi dari 18 kW sampai 246 kW yang kita punya saat ini. Ini hemat sampai 40% tadi sudah. Kemudian output temperaturnya mencapai 60 derajat Celcius. Nah ini kurang lebih data teknisnya yang yang tipe AW tadi, yang 16 kW sampai 245 kW. Di sini penambahan unit tipe AW 16 air to water 16 ini adalah heating capacity-nya, yaitu 16 kW di sini ya. Heating capacity-nya 16,5 kW. AW 62 berarti heating capacity-nya 62 kW. Nah, kemudian di sini juga Bapak bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, ini kita pengetesan di outdoor air temperatur atau udaranya itu di 30 derajat dry bulb-nya sama 25 derajat wet bulb-nya. Ini heating capacity-nya adalah yang atas. Tapi kalau kita pengetesan di udara dingin di 20 derajat Celcius sama wet bulb-nya 15 derajat Celcius, ini heating capacity-nya berkurang, Pak. Jadi yang AW16 itu hanya 15, AW25 itu hanya 21 kW. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat penurunannya enggak terlalu signifikan ya terhadap temperatur. Kemudian ini data teknis ke bawahnya mungkin lebih ke dimensinya, berat unitnya gitu ya. Ini bisa dipelajari atau dibaca lebih lanjut nanti ya. Saya lanjut. Pak Sulaiman, izin Ya, Pak. bertanya Pak. Baik. Itu kalau saya lihat itu di unitnya ada mengenai Hycop reserve to discontinue, itu artinya ketika produk discontinue Pak. Kemudian saya ingin bertanya Pak, kalau misal ini saya menggunakan satu produk, kemudian produk yang sudah discontinue itu untuk perawatan pemeliharaan ke depannya bagaimana Pak dari Hycop? Baik Pak, untuk perawatan atau maintenance sendiri sebetulnya kalau kita suplainya ke hotel-hotel atau gedung-gedung komersil ya, rumah sakit, itu biasanya kan ada tim engineeringnya sendiri Pak. Kita akan training operator bagaimana cara operasionalnya dan maintenance-nya Pak. Jadi mereka akan bisa maintenance sendiri. Namun kalaupun tidak ada seperti rumah-rumah tinggal, kita bisa kontrak servis dengan perusahaan kami di PT Simet Prakarsa Indonesia Pak. Nanti kita akan agendakan atau setiap berapa bulan sekali gitu ya, kita akan kunjungi seperti itu Pak. Berarti dari segi komponen elemen-elemen itu akan masih ready Pak? Nah untuk komponen-komponen dari pabrik sih untuk itu jaminannya sampai 15 tahun ke depan itu masih aman gitu Pak. Wah. Karena memang lifetime untuk heat pump itu kan kalau misalkan perawatannya baik gitu ya, sesuai air yang digunakan kualitasnya baik, itu sampai 15 tahun itu harusnya tidak ada masalah gitu Pak. 15 tahun Pak estimasi. Oke, Pak, saya langsung ada pertanyaan nih Pak. Tadi Pak Sulaiman sempat menyampaikan kualitas air ya Pak ya. Nah, kita lihat kan di Indonesia nih setiap daerah punya kualitas air yang beda-beda ya. Jakarta dan Bali mungkin beda. Apalagi tadi Pak Sulaiman juga sampaikan Hycop Group gitu ya, ada salah satu brandnya yang kan punya cabang di Kalimantan Timur karena dekat dekat lagi banyak pekerjaan di IKM gitu misalnya. Nah kita tahu di Kalimantan tuh airnya kurang bagus lah gitu, atau kadar kapurnya tuh cukup tinggi misalnya. Nah itu biasanya untuk dari sisi perawatan atau dari sisi, apa sih yang perlu diperhatikan Pak untuk menjaga elemen dari Hycop ini tuh tetap bagus gitu? Atau dari tim dari Hycop sendiri karena ada tahu areanya ini punya elemen kapur di airnya itu cukup tinggi, akhirnya punya jadwal-jadwal, Bu, nanti ada pengecekan di sekitar berapa bulan sekali ya, gitu, atau seperti apa Pak Sulaiman? Biasanya treatment atau masukan dari Hycop seperti apa Pak? Baik Pak Bayu.
Jadi setiap unit yang kita supply, yang kita jual, itu nanti kan ada standar kualitas airnya Pak. RH-nya pH-nya berapa, hardness-nya berapa gitu ya. Kemudian conductivity-nya berapa. Nah, itu ada. Nah, biasanya kita si customer itu kita sarankan untuk melakukan water treatment atau water seperti RO gitu ya, itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, nah itu akan kita kasih tahu bahwa nanti sering terjadi semacam crack atau scale di dalam heat exchanger-nya Pak, atau di elemennya tadi Pak ya. Nah itu biasanya akan terjadi scale kalau kualitasnya kurang bagus. Nah ini harus lebih rutin atau lebih, jadi jangka maintenance-nya akan lebih cepat gitu Pak. Misalkan standarnya kita 6 bulan sekali, nah ini mungkin 3 bulan udah harus maintenance gitu Pak. Seperti itu. Mungkin kalau Pak Soeman ada gambar skema kerjanya, boleh Pak di-share Pak. Baik Pak, nanti kita coba ini ya. Oke, baik, silakan lanjutkan Pak. Saya lanjut dulu Pak. Baik. Nah ini kurang lebih sistem skematiknya untuk unit yang air to water Pak. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ini sih untuk proyek komersial Pak ya, rumah sakit atau hotel. Karena kita di sini kita lihat menggunakan tangki kapasitas 3.500 liter kali 2. Kemudian ini heat pumpnya kali 2 unit juga. Ini kenapa untuk proyek komersial kita rekomendasi unitnya itu harus minimal 2. Karena ketika ada maintenance atau ada trouble, si operasional hotel tersebut tidak terganggu gitu Pak. Jadi ada backup istilahnya seperti itu. Nah di mana di sini kerjanya, kalau kita lihat di sini ini supply airnya ini dari booster air bersih. Booster air bersih masuk ke tangki penampungan. Ini tangki penampungan air panasnya. Kemudian nanti air yang panas yang tertampung di sini ini akan disirkulasi oleh pipa sirkulasi heat pump ini. Ini melalui pipa yang biru ini masuk ke heat pump. Nah di heat pump ini masuk yang di heat exchanger-nya tadi Pak, bersinggungan dengan kondenser yang dialiri oleh freon panas, dan air yang masuk bersinggungan dengan freon yang pipa yang terisi oleh freon panas tadi, sehingga airnya akan jadi panas. Kemudian ini masuk ke tangki lagi. Nah ini terus bersirkulasi sampai temperatur yang di tangki ini tercapai, karena di sini ada thermocouple-nya nih, ada temperatur sensornya yang kita pasang di tangki di sini. Sampai dia terbaca, oh sudah sesuai settingannya, misalkan kita setting 55 derajat Celcius, heat pump akan berhenti bekerja. Adapun yang ke gedung ini yang merah ini, garis merah ini yang ke distribusi ke gedungnya, ke keran-keran atau ke kamar mandi ya. Nah untuk di hotel atau proyek-proyek bangunan yang cukup besar atau tinggi, ini kita biasanya menggunakan pompa return. Ini opsional aja sebetulnya. Pompa return ini adalah untuk mensirkulasikan air panas yang ke gedung, agar orang mandi itu tidak menunggu air panas turun dari sini Pak. Jadi pipa di gedung itu akan selalu panas dengan dengan sensor thermocouple atau temperatur kontrol yang kita pasang di sini. Jadi di sini ada temperatur kontrol, sehingga ketika airnya dingin, pompa akan bekerja untuk mensirkulasikan air panas dari tangki ke gedung dan masuk ke tangki lagi, seperti itu. Oke. Berarti tadi sempat mau tanya kalau water heater Hycop ini kan biasanya kalau kita ngomongin water heater ya beli aga ya. Biasanya kan kalau kita di hotel atau di resort gitu kan pas nyalahin fitting mau mengarah ke air panasnya kan butuh waktu tuh Pak. Nah berarti kalau dari Hycop sendiri standarnya untuk sampai suhu yang kita mau tuh berapa lama Pak? Pada saat keran kita nyalahin gitu ya Pak ya? Ya, standarnya sebetulnya untuk hotel itu bisa di bawah 30 detik ya Pak ya, 30 detik. Okay. 30 detik itu udah harus panas. Bahkan ada beberapa hotel yang mungkin bintang 5 ya, mereka mintanya di bawah 15 detik Pak. 15 detik itu harus panas keluar gitu Pak. Jadi kita pernah supply untuk hotel-hotel bintang 5 itu 15 detik harus keluar, dan itu ya sebetulnya yang mempengaruhi bukan dari sistem Hycop-nya ini sebetulnya ya, secara tidak langsung. Karena memang yang distribusi ke gedungnya dan pompa return ini yang akan menentukan nanti lama tidaknya air panas sampai di titik keran yang akan digunakan. Oke. Jadi nah, terus jarak antara tank sama istilahnya ini yang sebelah kanan ini Pak, pumpnya itu ada rekomendasi jaraknya nggak Pak? Karena bayangan saya itu masih seperti kayak sesimpel AC split gitu ya Pak ya. Karena biasanya semakin panjang antara kipas luar sama AC dalam itu kan mempengaruhi juga waktu untuk perubahan derajat suhunya gitu Pak.
Kalau ini sebetulnya tidak terlalu signifikan Pak pengaruhnya Pak. Biasanya kita penempatannya berdekatan sih Pak, berdekatan karena kalau jauh ya hanya losis di pipa aja kan. Karena yang disirkulasi itu adalah air gitu, bukan freon. Kalau AC kan memang freonnya ya, freon kayak AC 1 PK maksimum cuma 15 meter gitu ya. Lebih dari itu kinerja kompresornya akan jadi lebih berat gitu ya. Kalau ini enggak. Oke. Kalau dari itu jarak maksimum rekomendasinya berapa Pak? Dari heat pump ke preset tank? Betul Pak. Untuk jarak rekomendasi sebetulnya kita bisa lebih sedekat mungkin agar lebih simpel gitu Pak instalasinya. Tapi tetap ada jarak untuk pengambilan energi ya, kayak seperti antar heat pump itu sekitar minimumnya 80 cm. Karena memang dia akan mengambil panas udara sekitarnya gitu ya. Jadi kalau ke dinding itu sekitar 1 meter. Kemudian untuk area maintenance juga sekitar 1 meter. Seperti itu. Tapi kalaupun misalkan dipasang tangkinya di lantai beda elevasi ya, beda satu lantai, itu tidak masalah juga Pak. Itu yang akan mempengaruhi perhitungannya adalah di pompa sirkulasinya ini. Oke. Untuk heat pump sendiri itu apakah bisa digabung dengan pump lain Pak? Ataukah dia harus punya ruang emission sendiri? Dengan apa Pak? Maaf Pak. Dengan pump lain. Pompa, maksudnya pompa yang lain gitu Pak? Ya, dengan pompa lain. Ya, pompa ini sih sebetulnya bebas Pak. Kita bisa gunakan pompa yang dijual di pasaran Pak kalau pompa ini. Yang penting kapasitasnya memenuhi spesifikasi heat pump yang kita gunakan. Misalnya kita lihat di sini ya, AW16. Pompa yang diminta water flow-nya adalah 3 meter kubik per hour. Maka kapasitas pompanya minimum adalah 3 meter kubik per hour yang ini Pak. Seperti itu. Apapun mereknya nggak terlalu bermasalah. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan ya, Beli Aga. Makin seru nih sepertinya. Silakan Pak Sulaiman. Baik, Pak Bayu, saya lanjut. Nah, kemudian kita punya yang split type, yang STP kita tipenya kita kasih tipe yaitu STP atau split type heat pump. Ini heat pump ini ukurannya lebih kecil Pak, karena memang biasanya digunakan untuk rumah tinggal atau residensial ya, maupun yang komersial skala kecil seperti villa atau hotel-hotel yang hotel budget gitu ya, hotel yang cuma 20 kamar, 30 kamar, ini bisa menggunakan yang split type ini. Kalau untuk fiturnya kurang lebih hampir sama. Izin bertanya Pak, untuk split type heat pump ini itu kan penggunaan untuk skala kecil Pak. Itu skala kecil itu seperti bagaimana Pak? Karena kalau kita misalnya mau gunakan untuk di resort itu sepertinya masih bisa Pak, untuk di unit-unit resort yang kamarnya itu relatif jauh antara satu sama lain. Betul Pak. Jadi kalau misalkan kamarnya jauh-jauh seperti resort villa-villa gitu ya, ini kita biasanya menggunakan tipe yang split type ini. Tapi itu lebih ke kayak pemasangannya individual. Individual itu artinya nggak sentral gitu Pak ya, nggak jadi satu sistem air panasnya. Jadi setiap villa ada satu sistem air panas seperti itu Pak. Nah, kembali lagi kalau mengenai penggunaan split ini, dari jarak ini berapa ya Pak maksimal antara supply heat pump kemudian ke unit yang mau disupply? Misalnya ada inquiry ini dari owner untuk unit villa 1 dan 2 ini, apakah bisa diletakkan satu heat pump saja untuk penggunaannya? Oh ya, betul Pak. Jadi ada proyek kita juga seperti itu ya. Kalau ada villa berdekatan, kita pakai satu sistem untuk mengcover 2 atau 4 villa gitu Pak ya. Jadi zonasi gitu, betul. Itu sebetulnya lebih ke nanti perhitungan plumbingnya Pak. Plumbingan artinya heat loss-nya berapa banyak nanti di pipa yang akan kita gunakan. Kalau misalnya menggunakan PPR PN20 itu kan lebih tebal, relatif lebih tebal ya. Nah itu heat loss-nya nggak terlalu tinggi. Nah itu bisa juga seperti itu Pak. Nah ini kapasitas maksimumnya hanya 16 kW Pak. Kalau yang AW tadi kan sampai 245 kW. Kalau ini kecil ya, di 4 sampai 16 kW. Kemudian ini yang tipenya ya, yang kita punya STP 6, 8, 12, 15. Nah ini data teknisnya kurang lebih sama seperti yang AW tadi. 6 itu adalah untuk heating kapasitinya 6 kW pada running temperatur, kalau ini 20 derajat ya, 6 kW ini. Kemudian dimensi berat unitnya ini relatif lebih kecil. Ini hanya 54 kg yang STP 6. Kalau yang tadi bisa ratusan kilogram ya. Kemudian sistemnya kurang lebih seperti ini Pak. Di split type ini kita biasanya pasang menggunakan tangki kapasitas kecil. Di sini kita lihat
menggunakan tangki kapasitas 500 liter. Jadi nanti ada pembahasan tentang tangki juga yang kita punya. Ini untuk sistemnya sama kurang lebih ya, make up water nanti dengan return atau air dari gedung masuk ke tangki, kemudian pemanasannya dari sini. Nah ini kita lihat di sini yang garis biru ini Pak ya, ke heat pumpnya itu tidak ada pompa sirkulasi, karena memang untuk split type ini itu udah include pompa di dalamnya Pak. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada pompanya Pak. Nah, ini pompanya kita pakai brandnya Willow nih, circulating pump. Yes. Jadi udah ada pompanya sehingga kita tidak membutuhkan pompa sirkulasi lagi. Nah, ini air panas ke sini ini sama kurang lebih. Sudah di-include di heat pumpnya langsung Pak ya? Ya, udah include di dalam heat pumpnya Pak. Kemudian kita masuk ke yang swimming pool. Swimming pool ini kita kasih tipe SP ya, swimming pool heat pump. Di mana teknologi pintar Hycop dapat memisahkan antara listrik dan air sehingga aman digunakan, didukung oleh titanium heat exchanger yang tahan karat dan klorin, membuat daya tahan unit menjadi lebih lama. Artinya kalau untuk kolam renang memang semua heat pump yang Hycop punya untuk kolam renang itu pasti heat exchanger-nya atau kondensernya tadi ya, itu bahannya titanium. Karena tetap untuk kolam renang itu apa istilahnya, airnya mengandung chemical ya. Kalau misal pakai klorin atau kalau sekarang pakai sat klorinator gitu ya, itu kalau menggunakan tipe yang standar heat exchanger yang menggunakan tembaga itu akan mudah korosif. Kemudian untuk mau tanya Pak, untuk heat pump gimana Pak? Pak Sulaiman, ini untuk unit heat pump pool ini bisa untuk pertukaran di outdoor berarti ya Pak? Betul Pak, heat pump kita ini untuk outdoor Pak. Jadi IP-nya IP4, kita hujan apa itu masih aman. Yang penting nggak kerendam aja gitu Pak ya. Nah ketika kalau kita mau nge-cover unit heat pump pool ini, apa ada rekomendasi nggak dari Hycop Pak untuk entah itu jarak antara unitnya tersebut, kemudian untuk desain daripada ruangan heat pump tersebut Pak? Iya, karena biasanya homeowner gitu pengennya ada apa, walaupun material ME gitu tetap tercover dengan baik gitu Pak. Betul. Partisi gitu Pak ya, betul. Jadi beberapa pengalaman kita, jadi sebetulnya untuk heat pump itu desainnya memang outdoor, tapi kalau misalkan mau ditempatkan di dalam ruangan itu harus ada ventilasi udara yang cukup baik Pak. Yang besarnya harus sesuai dengan air flow-nya si heat pump itu sendiri. Artinya saya pernah pengalaman heat pump kita dipasang di pump room di ruang pompa kan ruangannya terbatas dan ventilasi udaranya tidak ada, hanya di main hall. Nah itu kita running udaranya bisa sampai 5 derajat ya, bisa sampai di bawah 5 derajat Celcius malah. Itu sangat dingin gitu ya. Nah ketika dingin kan heating capacity-nya jadi berkurang, kemampuannya, efisiensinya juga berkurang. Nah sehingga itu kurang efisien gitu Pak. Jadi tetap kita rekomendasikan kalau di dalam ruangan sirkulasi udaranya harus sesuai dengan heat pump yang kita gunakan. Misalkan di sini kita bisa lihat nih untuk tipe yang SP ini, misalkan SP28. SP28 di sini kita bisa lihat nih air volumenya adalah 5.000 meter kubik per hour Pak. Nah ini harus kalau misalnya ada exhaust gitu ya atau ada grill, nah ini harus mencukupi untuk kebutuhan besar ini, betul. Kalau exhaust kan kecil-kecil Pak ya, kapasitasnya ya paling cuma 50 meter kubik per hour gitu ya. Nah ini 55.000 gitu ya, seperti itu. Kebetulan kemarin juga saya dapat visit kan Pak ke ruang heat pump di jadi di ruang heat pump itu kami juga ngajak orang itu juga, dan dilihat kalau heat pump itu juga berembun ya Pak. Nah pasti kondensasi ya. Betul Pak. Nah kalau dari orang NEP-nya itu juga bilang, oh ini dari segi penempatan heat pumpnya, kemudian jaraknya ini kurang, ketemboknya kurang, jadi mungkin itu yang perlu diawasi ya ketika penginstalannya Pak. Mungkin dari Hycop. Betul sekali Pak. Iya betul. Dari Hycop itu juga akan ada pengawalan ya Pak untuk instalasinya sesuai dengan standarnya. Pasti. Ya, jadi kita bisa berkonsultasi langsung dengan Hycop untuk penyediaan ruangan ya Pak. Betul, pastinya Pak. Semua project atau customer kita yang kita akan lakukan tescom sendiri dari Hycop sendiri gitu Pak. Jadi tidak kita jual mereka yang running itu tidak. Jadi tetap dari kita sehingga kita lihat pemasangannya seperti apa, apakah udah sesuai dengan rekomendasi dari kita apa belum gitu ya. Kalau tidak sesuai, bahkan kita
tidak segan-segan ke customer itu artinya kita tidak memberikan garansi gitu Pak, karena memang nanti unitnya akan lifetime-nya akan lebih cepat rusak, padahal kerusakannya itu bukan disebabkan oleh factory defect, bukan disebabkan oleh dari pabrik, kesalahan pabrik gitu ya. Memang pemasangannya sendiri yang atau penggunaannya sendiri yang tidak sesuai standar dengan high cop-nya itu sendiri gitu Pak. Tapi kalau misalkan memang ruangannya tidak memadai untuk instalasi heat pump tuh, mungkin solusinya bagaimana Pak? Jadi kalau tidak memenuhi kayak kemarin kita kejadian di pump room itu, kita pindahkan keluar Pak. Pindahkan keluar ya, tapi yang Pak Bayu tadi bilang ya owner kan nggak mau kelihatan nih unitnya sama unit MVP. Akhirnya kita partisi pakai kayak taman gitu ya, pakai grill-grill gitu. Nah itu seperti itu paling Pak. Oke, berarti dari heat pump itu sendiri tetap perlu ada minimalnya Pak ya? Minimal untuk jaraknya. Ada ketentuannya lah. Betul Pak. Ventilasi udaranya. Jadi tidak bisa ya secara running pasti running karena memang bisa sampai 5 derajat tadi, minus 5 derajat tadi saya bilang ya. Cuma kan efisiensinya berkurang, lifetime-nya nanti juga akan berpengaruh gitu Pak. Lebih effort ya heat pump-nya untuk membawa suhu airnya ke targetnya Pak ya. Betul sekali Pak. Baik, saya lanjut. Nah, untuk sistemnya sendiri kurang lebih seperti ini pemasangannya Pak. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ini kolamnya, kolam itu biasanya ada yang menggunakan overflow gitu ya, atau dari main drain. Kalau pakai overflow kan biasanya masuk ke balancing tank, kemudian dari balancing tank masuk ke header pompa sirkulasi. Ada yang dari main drain juga, ada yang dari vakum juga ya. Ini masuk ke header dari pompa sirkulasi ini, air akan difilter oleh sand filter ini. Kemudian kalau ada tambahan UV, satfluorinator, mungkin di sini nanti ya. Tapi ini standar aja, dari pompa masuk ke filter, dari filter masuk ke heat pump-nya ini Pak. Dipanasin sama heat pump, ini masuk ke 2 heat pump, dari heat pump masuk ke kolamnya lagi. Jadi airnya diputar terus sampai suhunya yang diinginkan tercapai di sini. Seperti itu. Nah, di sini juga ada bypass ya. Kita biasanya nyiapin bypass valve agar ketika ada maintenance atau tidak digunakan, heat pump ini kita tutup. Jadi tetap sirkulasi untuk filtrasi aja kolam renang ini. Seperti itu. Kemudian berarti, ini yang bisa dibilang Pak, maaf saya jadi pertanyaan. Mungkin ini untuk seluruhan yang tipe untuk kolam renang ya Pak ya. Kan kalau kolam renang ini beda dengan water heater yang untuk di kamar mandi. Karena di kamar mandi itu airnya selalu berganti gitu ya. Karena kita ambil dari sumber air. Kalau kolam renang itu kan airnya hanya bersirkulasi di air-air yang ada di kolam itu aja gitu Pak. Nah itu biasanya itu kan pasti ada klorin, ada kaporit gitu ya, banyak itunya Pak, banyak kimianya. Biasanya komponen yang gampang nanti cepet aus gitu ya atau rusak gitu, itu komponen di bagian mananya Pak untuk yang water heater khusus high cop khususnya untuk yang di kolam renang ini Pak biasanya? Baik Pak. Jadi kalau untuk yang kolam renang sendiri kan titanium ya, heat exchanger-nya sebetulnya udah pasti aman gitu kalau secara lifetime-nya ya. Walaupun airnya kurang bagus, beda halnya dengan yang tipe AW tadi. Kalau tadi kan airnya kurang bagus, akan lifetime si heat exchanger-nya akan mudah korosif gitu ya. Nah, kalau untuk di kolam renang ini justru lebih sering kita alamin itu karena penempatannya di dalam ruangan, jadi kondensasi itu yang menyebabkan korosif gitu Pak. Kondensasi, kalau kondensasi kan dari lembab ya, itu material-material di dalamnya itu mudah korosif, jadi bodinya, walaupun bodinya kita kan sudah ada coating anti karat ya, tapi itu hanya sebagai lapisan aja. Nah, lama-lama kalau lembab itu jadi hancur coatingnya itu, nah itu akhirnya korosif seperti itu Pak. Lebih ke faktor eksternal Pak ya? Iya, betul ya Briaga ya. Berarti untuk part-partnya sebetulnya udah sangat diperhatikan oleh high cop ya Pak? Pastinya Pak, betul. Dari pabrik kita sudah sangat perhatikan ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan lah gitu. Oke. Baik, tadi Pak Soeman juga udah sempat nge-share slide yang satu lagi gitu yang portable. Nah ini yang kita istilahnya portable ini pasti kan istilah itu yang sangat ekonomis atau gampang diinstal lah. Nah ini gimana nih Pak ceritanya Pak? Betul. Jadi yang tipe ini Pak Bayu, yang tipe SP tadi kan kapasitasnya besar ya. Ini bisa kita lihat nih 28 kW sampai di 220 kW. Ini biasanya kita gunakan untuk proyek-proyek komersil, kolam renang umum gitu ya, atau di hotel-hotel yang memang besar,
kolamnya gitu ya. Tapi yang untuk yang rumah-rumah tinggal, kolam renang rumah tinggal, terutama di daerah yang kolamnya di daerah dingin ya, itu kita biasanya tawarkan adalah yang swimming pool portable ini, yang SPP nih. Nah ini tadi sangat menarik dari apa namanya, Pak Prima lagi ada promo di 10% untuk tipe SPP ini, karena memang standar untuk berenang itu adalah standar internasional 28 derajat Celcius. Jadi air untuk berenang yang ideal itu adalah 28 derajat Celcius. Tapi customer kadang mintanya sampai 30, 32 gitu ya, karena memang lebih nyaman gitu ya. Dia mungkin kalau kolam renangnya pengen dijadiin jacuzzi juga kali ya Pak? Sekalian. Nah ada juga yang jacuzzi. Kalau jacuzzi emang beda Pak. Khusus kalau jacuzzi kan sampai 39, 41 gitu Pak ya suhunya. Nah itu memang khusus untuk jacuzzi. Tapi ini ada kolam renang yang dipasang di daerah Bandung misalkan ya, suhunya itu kan sampai 20 derajat Celcius Pak. Jadi orang berenang itu sebentar aja udah kedinginan gitu. Nah itu. Bahkan kita pernah pasang di salah satu kolam renang yang digunakan untuk pon. Nah itu kita di Bandung juga itu dipertahankan di suhunya di 28 derajat Celcius Pak. Seperti itu. Nah ini untuk rumah-rumah tinggal yang orang berenang yang nggak mau kedinginan ya, ini biasanya kita tawarkan yang SPP ini. Jadi unit ini kapasitasnya maksimum hanya di 23 kW Pak, kecil-kecil. Oke. Kalau dari portable ini, sorry Pak, kalau dari ini portable ini untuk pemasangannya bisa dilakukan sendiri Pak, atau gimana? Bisa apa Mas pemasangannya? Untuk pemasangan itu bisa dikatakan cukup mudah Pak? Cukup mudah, betul Pak, cukup mudah sekali. Nanti kita bisa lihat ya pemasangannya. Di sini untuk fiturnya dulu mungkin ya, ini COP-nya 5,3, ini lebih tinggi ya dibanding yang heat pump yang awet tadi, bisa sampai 55%. Nah ini ada kontrol wifi via wifi juga Pak, sehingga kita bisa monitoring. Kita mau dari kantor nih mau berenang nanti pulang-pulang nih malam, nah itu bisa kita nyalain dari kantor gitu Pak. Kita bisa nyalain, nah sampai rumah airnya udah nyaman buat berenang gitu. Dan ini juga bisa cooling dan heating Pak. Di sini kita bisa lihat nih ada cooling, ada heating. Ada cooling heating, artinya bisa kita fungsikan kolamnya itu sebagai kolam panas maupun sebagai kolam dingin. Jadi beberapa proyek kita, terutama untuk spa, ada tempat-tempat spa gitu ya, itu ada 2 kolam dengan unit yang sama gitu Pak. Jadi untuk kolam dinginnya unitnya itu, kolam panasnya unitnya itu juga gitu. Oke. Seperti itu. Berarti untuk pendinginan itu prosesnya ter-reverse ya Pak? Kebalikan prosesnya bagaimana? Ya, kalau prosesnya nanti kebalikannya. Jadi yang kita manfaatkannya sisi evaporatornya, sisi dinginnya Pak, kalau untuk cooling. Jadi kalau dilihat di data teknis tadi, sebetulnya kan di sini juga ada kelihatan nih Pak, ada heating capacity, ada cooling capacity, ada kemampuan memanaskannya, ada kemampuan untuk mendinginkan gitu Pak. Nah ini, jadi nanti kita tinggal kalau perhitungan nanti bisa minta ke kita, oh saya punya kolam ukuran sekian kali sekian, menggunakan unit yang mana gitu yang ideal. Nah itu nanti bisa kita hitungkan Pak. Oke. Bisa langsung konsultasi Pak ya? Ya betul. Nah ini untuk tipe-tipenya. Di sini juga kita bisa lihat nih ada heating capacity, ada cooling capacity kan ya. Untuk SPP 6, SPP sampai 23. Ini untuk SPP 6 itu sebetulnya heating capacity-nya sampai 7,76. Kalau cooling capacity-nya ini hanya di 4,28. Kemudian SPP 8 dan seterusnya. Nah untuk skematiknya kan seperti ini Pak, kurang lebih pemasangannya. Jadi kalau ibu bapak sekalian punya kolam renang, pasti udah ada pompa sirkulasi untuk filtrasi, pasti udah ada filter gitu ya. Nah nanti tinggal kita tapping dari pipa out yang menuju ke kolam. Kalau standarnya kan dari sini langsung ke kolam nih Pak, langsung ke kolam tarikannya, betul. Nah ini tinggal kita potong pipanya, kita masukin ke heat pump yang akan kita pasang. Kita potong, masukin pipanya pakai PVC kan, itu lebih simple instalasinya. Tinggal tambahin palep-palep untuk bebas, palep untuk in outnya. Nah ini sudah jadi gitu Pak. Paling tinggal tambahin masukkan kontrol panel listriknya. Kalau misalkan pompanya masih manual, runningnya biasanya kan customer ada pakai timer jam sekian sampai jam sekian running gitu ya. Nah itu heat pump ini kita bisa tambahin kontrol panel agar pompa sirkulasinya ini bisa dua perintah. Satu perintah untuk filtrasi, satu perintah untuk memaintain temperatur si air kolam di kolam tersebut. Jadi diperintah sama heat pump. Ketika heat pumpnya suhunya dia mendeteksi airnya turun suhunya, dia akan memerintah pompa untuk bekerja. Nah, misalkan tengah malam ya, kalau tengah malam kan kebanyakan pompa pasti akan mati gitu ya. Tapi kalau mau di maintain, mau 24 jam panas ya otomatis si
pompa ini harus diperintah oleh heat pump ini sendiri. Ketika suhu turun, dia akan bekerja, akan merintah si pompa untuk bekerja. Sehingga ini air di kolam itu akan di-maintain sesuai dengan yang kita inginkan suhunya. Seperti itu. Pak, saya langsung aja ada pertanyaan, Pak. Tadi beberapa varian termasuk varian Hycop ini yang Hycop untuk kolam renang yang tipe portable ini, Pak. Itu kan ada mudah dikontrol dengan WiFi, Pak. Itu berarti termasuk juga settingan pengaturan sirkulasi air ya, Pak. Maksudnya kan kalau kolam renang tuh air mesti pompa mesti berjalan untuk air bersirkulasi gitu. Berarti itu akan dibantu juga sama tim Hycop untuk disetting itu ya, Pak? Betul, Pak. Jadi kalau fitur di Hycop-nya sendiri sebetulnya udah lengkap ya. Cuma kalau kontrol panel ini kan eksternal, Pak, di luar nih. Ini betul. Biasanya kita ada opsional, tambahan biaya untuk panelnya ini. Oke. Nah, ya, jadi kalau yang harga mungkin di promo tadi ya untuk heat pump ininya aja. Kalau heat pump ini aja juga tanpa kontrol panel ini gimana? Bisa bekerja, tapi pompa ini dia diperintahnya manual sesuai dengan yang sekarang digunakan gitu ya. Jadi seperti itu. Kita setting dari awal ya, Pak. Pokoknya jam sekian aktif, jam sekian mati, jam sekian aktif, jam sekian mati, kurang lebih kayak gitu ya, Pak Sulaiman. Betul. Tapi kalau mau kita setting melalui smartphone gitu ya, kita di kantor kita nyala, kan nggak mungkin kita nyalain ini, Pak. Makanya kita tambahin kontrol panel ini. Oke, baik. Wah, menarik nih. Baik, mungkin kita lanjutkan, Pak Sulaiman, silakan. Baik, saya lanjut. Kemudian ada tipe kita yang all-in-one. Ini all-in-one ini artinya heat pump dan tangkinya sudah menjadi satu bagian, Pak. Ini tangkinya di bagian bawah, heat pumpnya di bagian atas. Nah, ini juga untuk rumah-rumah tinggal, kita banyak pasang di rumah-rumah tinggal ya. Karena memang di negara asalnya sendiri, di China ya tentunya, ini heat pump itu lebih familiar, Pak. Maksudnya banyak digunakan untuk rumah-rumah tinggal. Di Indonesia sekarang orang masih awam terhadap heat pump ya. Karena memang secara harga itu lebih tinggi dibanding electric water heater. Nah, cuma kan secara safety, secara cost operasional itu heat pump lebih hemat gitu ya. Bahkan dibandingkan dengan solar water heater kan free from the sun gitu ya, gratis dari matahari sebetulnya. Cuma kalau kita penggunaan dan desainnya kurang tepat, itu kita mandi gratis kalau ketika cahaya panas gitu ya, mandi malam panas dari pagi sampai sore panas, malam kita gratis. Ketika pagi kita mandi, kita menggunakan elektrik sebagai backup yang nyala gitu, Pak. Nah, itu kalau kita gunakan seperti itu tetap lebih hemat sih heat pump. Jadi heat pump itu semacam investasi jangka panjang sebenarnya, Pak. Betul, Pak. Bahkan kita beberapa proyek kita untuk penggantian dari boiler, dari elektrik, itu rata-rata nggak nyampe 2 tahun udah balik modal gitu, Pak. Kalaupun investasinya tinggi, tapi cost operasionalnya sangat ringan gitu. Jadi sama halnya kita selama 2 tahun bayar listriknya, nah ini beli heat pump, beli produk gitu, Pak. Nah, Pak, saya penasaran nih, Pak. Silakan beli Aga. Ya, izin Pak, mau tanya untuk ini dari tampilan all-in-one ini seperti unit indoor, Pak. Ini untuk penempatannya apakah rekomendasi itu di outdoor atau indoor? Sama, beli Aga. Silakan Pak Sulaiman. Ya. Jadi untuk all-in-one ini IP-nya IP1, Pak. IP1, jadi kalau outdoor memang tidak direkomendasikan kalau IP1 karena kena hujan secara langsung itu tidak bisa. Di sini ada lubang-lubang udaranya, kemudian di sini ada displaynya touchscreen ya. Ini juga sama touchscreen, jadi kalau kena air langsung itu akan rusak gitu ya. Tapi kalau kecipratan aja itu nggak masalah. Biasanya kalau kita penempatannya emang harus di luar, paling kita kasih atap aja, Pak, di atasnya itu. Kasih kanopi gitu ya. Seperti itu. Oke. Kalau dari segi suara gimana, Pak? Ya, betul. Saya suka bunyi ya, Pak. Iya, betul. Jangan khawatir, Pak. Ini selain good looking, bisa kita pajang di depan ya, tempat garasi. Itu banyak di tempat di garasi itu. Jadi karena udaranya kan yang keluar dingin nih, Pak. Jadi bisa sebagai pendingin udara di ruangan tersebut. Pendingin udara langsung. Betul. Jadi dingin udaranya, pendingin ruangan tersebut. Kemudian noise-nya itu sangat kecil sekali, Pak. Kita bisa lihat di sini ada nggak ya data teknis untuk noise levelnya. Ini ini, Pak, kita bisa lihat nih noise-nya. Untuk AI100, AI80 ini hanya 38 desibel, Pak. Ini kalau yang AI200 sama 300-nya 48 desibel. Ini kecil sekali, Pak. Kayak apa ya, suara kipas angin gitu mungkin, Pak. Iya. Pak, Sulaiman mau tanya dong, untuk beratnya itu yang di
terpampang di sini itu untuk berat satu unit catnya atau untuk pompanya aja, Pak? Atau bagaimana, Pak? Kalau berat di sini kita bisa lihat beratnya kalau AI100 misalnya 52 kg ya. 52 kg itu unit heat pump sama tangkinya, Pak. Tapi belum termasuk air. Belum termasuk air karena airnya sendiri kan 100 liter berarti 100 kilo, Pak ya. Artinya kalau unit AI100 diisi air penuh berarti beratnya 152 kg gitu, Pak. Oke. Saya jadi tambahin pertanyaan Bli Aga, Pak. Berarti kan kalau kita ngomongin varian ini gitu ya, itu kan penempatannya bisa kita taruh yang lebih mendekati kamar mandi lah gitu ya, Pak. Dan biasanya pasti kan di atas ya, Pak. Itu pasti berarti akan ada tambahan aksesoris seperti bracket gitu, Pak. Atau kita bisa minta tolong dari aplikator sendiri gitu untuk membuatkan bracket tersendiri gitu atau gimana, Pak? Baik, Pak. Jadi untuk AI 100 sama 80 ini memang wall mounted ya. Wall mounted itu pakai bracket, Pak. Bracketnya udah input di dalam unitnya. Jadi kita tinggal keluar aja ke dinding gitu, Pak, pemasangannya. Tapi kalau yang AI 200 sama 300 ini standing floor, Pak. Jadi kita tinggal letakkan di lantai aja gitu, Pak. Oh, di lantai, nggak harus di tempat yang lebih tinggi gitu dari air gitu ya, Pak? Ya, enggak, Pak. Ya kalau mau pakai pondasi, ada pondasi lagi mungkin lebih ideal ya. Tapi ini tinggal taruh aja nih dudukannya. Kalau yang 100 yang ini memang wall mounted, jadi ada bracketnya di belakangnya, Pak. Kita tempel di dinding. Kalau misalnya 100 itu nggak di wall mounted bagaimana, Pak? Misalnya kita mau taruh kalau bisa, paling pakai dudukan bracket besi gitu ya, Pak ya? Oh, nggak masalah ya, Pak? Bisa aja ya, betul. Ya biasanya kan kalau tidak memungkinkan di wall mounted karena dindingnya gypsum gitu, Pak ya. Nah itu bisa kita tambahin pakai bracket besi gitu. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan Pak Sleman. Baik, Pak Bayu, saya lanjut untuk materi ininya. Nah untuk instalasinya simpel sekali nih. Ini kalau untuk komersial kayak gini kita menggunakan 5 unit ya. Jadi intinya sih sebetulnya air masuk bertekanan ke unit ini, keluarnya ya udah air panas gitu, Pak. Jadi sama seperti electric water heater, cuma input sama output gitu aja. Kalau ini kan agak ribet karena memang untuk proyek komersial ya, ada 5 unit, kemudian ada pompa return. Nah kalau idealnya kalau misalkan cuma 4 kamar mandi atau 2 kamar mandi, ya ini air masuk bertekanan ke tangki ini, ke heat pump ini, kemudian keluarnya udah langsung ke keran-keran, ke shower gitu, Pak. Berarti jumlah tangki dari heat pumpnya itu tergantung penggunaan dari setiap jumlah kamar mandi gitu, kurang lebih kayak gitu, Pak ya, kali ya, Pak? Betul, Pak Bayu. Jadi kalau untuk air panas kan nanti ada hitungan juga ya, kita ada hitungannya sendiri, baik menggunakan referensi buku plumbing ataupun menggunakan SNI, itu ada perhitungan untuk air panas, Pak. Jadi kalau misalkan hotel 100 kamar, penentuan tangkinya berapa, kapasitas tangkinya, kapasitas heat pumpnya berapa KW, itu ada perhitungannya kita, Pak. Itu seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk rumah-rumah tinggal kan kita bisa memprediksi orang mandi berapa sih, orang mandi 20 liter per orang. Oh ada 6 orang, berarti 6 kali 20 ya. Berarti kan cukup yang 200 liter gitu. Itu udah simple gitu, Pak. Oke. Baik. Ya, kita lanjutkan Pak Sulaiman. Baik, saya lanjut. Kemudian kita juga punya tangki duplex ini ya. Tangki duplex ini yang tadi kita pasangkan atau sistemnya dengan sistem heat pump yang STP atau split type. Kalau split type tadi kan cuma unitnya aja, Pak. Kalau all in one kan udah tangki sama heat pumpnya. Karena memang secara kapasitas all in one itu sangat kecil ya. Tadi saya belum sempat sampaikan, all in one itu powernya ini hanya 256 watt, Pak. Kalau yang 100 sama 80 liter. Kalau yang 200 liter sama 300 liter ini hanya 600 watt. Jadi sangat kecil sekali, Pak. Kalau kita pakai elemen yang electric water heater yang 30 liter aja di rumah itu kan bisa sampai 1000 watt, 1500 gitu ya. Nah, ini cuma 600 watt gitu, Pak. Kecil banget untuk power inputnya. Jadi cocok atau ideal untuk pemasangan-pemasangan kayak di apartemen. Apartemen kan listriknya terbatas ya, hanya berapa 2200 misal gitu ya. Ini pakai heat pump ini ya sangat ideal gitu, Pak. Baik, ini tadi yang tangki duplex ini pasangannya adalah dengan split type, karena split type kan lebih tinggi heating capacity-nya ya. Ini kita menggunakan tangki duplex. Duplex ini adalah kalau kita bahasanya kasta tertinggi dari seri stainless steel ya. Sebetulnya
kualitasnya lebih tinggi dari stainless steel 316. Kalau kita tangki air panas kebanyakan kan menggunakan stainless 304 gitu ya. Kemudian kalau mau agak lebih bagus lagi pakai 316 gitu. Nah, duplek ini lebih bagus daripada 316 gitu, Pak. Kalau dari segi beratnya bagaimana, Pak, perbedaan? Dari segi beratnya, nanti kalau berat mungkin dengan stainless ya ini lebih berat gitu, Pak. Kalau secara beratnya ya. Oke. Kemudian ini kalau data teknis secara ininya sih stainless steel itu ada 3 ya, ada yang mengandung nikel, ada yang tanpa nikel, kemudian ada yang low nikel. Nah, duplek ini yang low nikelnya ini. Ini chemical composition-nya, mungkin nggak saya bahas secara detail. Kemudian kapasitasnya ini ada yang tangki TD 150, 300, sama 500. Jadi kapasitas TD 150 ini adalah kapasitas airnya, Pak. Airnya berarti 150 liter, kalau 300 berarti 300 liter kapasitas tangkinya. Pak, maaf, saya jadi bawa ada pertanyaan nih Pak. Berarti sistem dari tangki air itu ini apakah hanya di high cop aja atau di varian yang lain gitu Pak? Berarti pada saat water heater ini kita tidak keluarkan, berarti air itu akan berada stay di dalam tangki tersebut gitu ya Pak ya. Jadi pada saat kita nyalakan keran dan kita mau aktifkan air panasnya itu udah ready, kurang lebih kayak gitu berarti Pak ya cara kerjanya. Betul Pak. Ini kalau untuk residensial kita pakai tangki ini juga sama high density polyurethane sampai 50 mm. Mohon maaf. Nah, ini untuk memproteksi terhadap heat loss yang terjadi pada tangki, Pak. Jadi kita pernah uji coba di pabrik itu, tangki kita kasih air panas 60 derajat, 1 hari 1 malam kita cek, besoknya suhu airnya tersebut hanya turun di bawah 5 derajat, hanya 4 derajat Celcius Pak turunnya. Oke. Jadi sangat aman ya. Ya, sehingga energinya tidak terbuang sia-sia gitu, walaupun kita tidak gunakan gitu Pak airnya. Nah kalau seperti itu, apakah pada saat tadi ya misalnya air mati di malam hari dan baru kita menyalahkan di pagi hari, mungkin ada spare 6 jam gitu. Nah pada saat kita nyalakan itu otomatis karena tadi Pak Soleman bilang penurunan derajatnya hanya 5 derajat ya kurang lebih lah tadi gitu ya Pak ya. Itu berarti di awal nggak perlu lagi kompresor nyala dong Pak ya, karena udah panas. Betul gitu ya Pak ya? Betul. Betul sekali Pak. Jadi kalau air panasnya masih tersedia di dalam tangki ya, walaupun kita mandi pagi hari ya nggak perlu nyala lagi heat pump-nya. Dan itu otomatis akan seperti itu gitu ya Pak Soleman? Betul. Jadi kalau kita lihat di skematiknya yang tadi ya, yang single, yang STP tadi ya. STP, swimming pool. Nah ini. Nah kalau kita lihat di sini skematiknya, jadi ini juga sama, sensornya ditaruh di tangki nanti ya. Misalnya tangki ini udah keisi air 60 derajat nih tangkinya. Ketika kita mandi, buka keran, air bersih kan otomatis masuk Pak, yang suhunya relatif dingin ya. Dia akan mixing, menggantikan air yang kepake tadi, dia akan mixing sampai turun suhunya 50 derajat. Kita bisa atur nih delta temperaturnya, misalkan on di 50, off di 55 misalkan gitu ya. Nah, ketika standby 55 ada yang pakai air di sini ke mandi, kemudian airnya keluar kebuang, diisi lagi otomatis dari pompa, dari tekanan supply-nya ini. Kemudian dia turun suhunya sampai 50, kita baru bekerja lagi. Kalau orang mandinya cuma sedikit, air yang digunakan cuma misalkan kepakainya 20 liter kan hanya 5% dari kapasitas tangki gitu ya. Nah, itu nggak nyampe 25% dari kapasitas tangki, berarti airnya nanti turunnya juga paling cuma di 52, 53. Nah, ini nggak perlu jalan nih pumpnya gitu. Wah, bener. Berarti emang klaim hematnya beneran ya Pak? Pastinya Pak. Makanya kita di Indonesia itu kenapa masih awam untuk heat pump ya, karena memang belum tahu hematnya si heat pump. Nah ini kita tugas kita untuk promosikan, untuk istilahnya edukasi bahwa heat pump itu ya pilihan yang terbaik saat ini gitu. Apalagi kita menggunakan listrik PLN yang notabene kita masih PLN di Indonesia menggunakan batu bara gitu ya, masih menggunakan fosil gitu untuk sumber listriknya. Seperti itu Pak. Jadi kita secara tidak langsung go green juga gitu Pak, menyelamatkan bumi ini sebetulnya ya. Hemat energi gitu. Oke, baik, kita lanjutkan Pak Soleman. Oke, Bri Aga silahkan.
mau tanya tadi ngomongin mengenai suhu temperatur itu kalau dari Haiko ada nggak yang varian yang untuk suhu lebih tinggi daripada 60 derajat? Oh iya, untuk suhu yang lebih tinggi dari 60 derajat, rata-rata hitam tadi saya sebutkan adalah 60 derajat. Tapi kalau kebutuhannya lebih tinggi, biasanya untuk kitchen, untuk apa namanya, untuk pembersihan alat-alat kedokteran, untuk pabrik. Nah, itu bisa suhunya lebih dari 60 derajat, bisa 70, bisa 75 gitu ya. Nah, itu juga kita punya produknya, cuman di sini kita tidak tampilkan ya. Karena memang kalau saya jelaskan semua produk kita, sampai besok mungkin Pak nih acaranya selesai nih. Banyak banget produknya Pak. Banyak banget produk kita Pak. Jadi kita itu yang 70 sampai 75 sampai 80 maksimum kita punya Pak untuk heat pumpnya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya project atau punya kebutuhan dengan temperatur mintanya suhu 70 derajat, itu bisa kita bantu untuk sediakan untuk heat pump tersebut Pak. Baik, nah ini menarik lagi nih. Ini yang komersial tank ya Pak? Ya, ini yang komersial tank Pak, yang untuk sistem yang AW tadi ya. Ini untuk penampungannya Pak, untuk penampungan air panasnya. Ini kita biasanya menggunakan stainless, bahannya itu stainless 304 dan 316, ini sesuai request ya. Seperti itu kapasitasnya, tangki kita bisa produksi dari 1000 liter sampai 10.000 liter Pak, kapasitas tangkinya. Ini kita produksi sendiri, kemudian high density insulation, kemudian high quality installation-nya. Jadi secara instalasinya juga sangat mudah. Kita tinggal tapping aja. Untuk in-outnya kita sesuaikan dengan kebutuhan nozzle-nozzle-nya atau lubang-lubangnya ya. Pak, kemudian kita juga mau tanya Pak, untuk komersial tank sendiri itu sebenarnya ada juga request dari klien itu untuk menggunakan tangki Durex dengan kapasitas yang besar. Kalau duplex yang besar saat ini kita tidak punya Pak, karena memang kita masih impor dari negara luar gitu ya, dari China. Kalau ini kan memang kita produksi sendiri di sini Pak, di Jakarta, di daerah Tangerang ya. Ini udah produksi sendiri, jadi kita bisa customize sesuai kebutuhan dari 1000 sampai 10.000 liter. Kalau duplex hanya paling besar saat ini hanya 500 liter. Itu. Nah ini untuk tangki ini, untuk aksesorisnya kita kan ada 2 tipe ya Pak ya. Ada pressurized tank, ada open tank tangkinya itu. Yang untuk yang ini open tank nih, yang sebelah kanan kita lihat. Kalau yang kiri ini adalah pressurized tank, jadi tangkinya bertekanan. Kalau yang ini tangkinya tangki open, ada manhole-nya, bisa kita buka dari sini manhole-nya. Kalau ini memang bertekanan, manhole-nya di sini. Nah kemudian Pak, untuk perbedaan penggunaannya bagaimana Pak? Untuk pressurized dan open. Kalau penggunaannya sendiri perbedaannya biasanya kita lihat pemasangan si tangki tersebut Pak di hotel misalkan. Kalau pemasangannya di bawah, kemudian kita butuh supply ke atas, itu biasanya kita rekomendasi menggunakan tangki yang open tank Pak. Nanti tambahan pompa. Tapi kalau pemasangannya di roof, pemasangan di atap gitu ya, kita lebih rekomendasi menggunakan tangki pressurized tank. Karena kalau pressurized tank ini selain nanti akan berpengaruh terhadap tekanannya lebih konstan karena tidak ada pompa tambahan ya. Karena tidak ada pompa tambahan sehingga tekanannya akan sinkron atau akan balance dengan sistem air bersihnya. Nah, itu akan lebih ideal. Selain itu, energi yang kebuangnya juga dia relatif lebih sedikit gitu Pak. Karena tertutup ya tangkinya. Kalau ini kan ada udara masuk, masih terbuka, ya tetap heat loss-nya akan lebih tinggi gitu Pak. Nah ini tadi yang pressurized tank itu kita lengkapi dengan aksesoris. Di sini ada safety valve, ada pressure gauge, temperature gauge, kemudian ada air fan, ada magnesium anoda untuk menstabilkan kadar air. Nah ini juga opsional, untuk backupnya bisa kita tambahkan dengan electric water heater, gas water heater, dengan heat pump. Ini opsional, tinggal kita interkoneksinya kemana. Seperti itu. Kemudian untuk working pressure-nya kita bisa sesuaikan kebutuhan, bisa dari 4 bar, 6 bar, 8 bar gitu ya. Nah, ini bisa sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan pemasangannya di roof ya standar kita menggunakan 4 bar udah lebih dari cukup, karena tekanan air buat mandi itu kan ya idealnya sekitar 3 bar gitu ya. Maksimum kalau di SNI maksimum hanya 5 bar tekanan buat shower ya.
Ketika kita menggunakan tangki pressure di roof, misalkan working pressure-nya 4 bar, ya makin bawah kan makin tinggi tekanannya gitu ya. Karena gravitasi itu akan nambah tekanan gitu. Makanya kita menggunakan working pressure 4 bar, dan ideal pompa booster aja di setting biasanya hanya 1,5 sampai 2,5 bar. Nah, sehingga sudah cukup menggunakan tangki yang 4 bar ini. Berarti bisa dibilang tekanan-tekanan yang dibutuhkan untuk penggunaan varian water heater dari Hycop ini tuh masih tekanan yang standar ya Pak ya? Nggak perlu ada spesifikasi tekanan tertentu yang di atas sampai 5 bar gitu? Atau biasanya kan standarnya memang kalau di Indonesia untuk bisa merasakan head shower gitu. Hand shower itu kan 3 sampai 5 bar gitu. Berarti nggak ada spesifikasi harus lebih tinggi gitu ya Pak Hilman? Sebetulnya ya seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan itu kan nanti pengaruhnya ke titik keran yang dimana kita mandi gitu ya. Kalau misalkan kita penempatan di roof, kita kasih tekanan 2,5 bar aja nyampe bawah kan udah ideal tuh, udah 3 bar misalkan. Itu sudah sangat nyaman gitu Pak. Tapi kalau misalkan kita penempatannya di bawah menggunakan tangki pressure, nah itu harus menggunakan tekanan yang lebih tinggi karena kita harus mentransfer ke atas gitu Pak. Kalau tanpa ada tambahan pompa. Nah ini kita bisa menggunakan yang 8 bar misalkan. Idealnya kan 8 bar itu sama konversinya 80 meter gitu Pak. Kalau tinggi gedungnya 40 meter, kemudian kita pakai tangki 8 bar, artinya kan sampai ketinggian 40 meter tekanan air masih 4 bar gitu Pak, masih ideal gitu. Oke. Baik, silakan kita lanjutkan Pak Sulaiman. Baik, saya lanjutkan. Ini yang open tank, non pressurized ya. Kalau ini kita aksesoris tambahannya ada water level control atau WLC, kemudian ada side glass, ada temperature gauge, ada magnesium anoda, ada floodless switch yang untuk isi airnya secara otomatis ya, selain WLC. Kemudian mengapa harus memilih Hycop? Nah ini juga mungkin jadi pertimbangan ya, karena proyek kita sudah dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya. Kalau di sini udah 300 plus sebetulnya ini update kapan nih referensi project ini ya, sekarang udah makin banyak lagi gitu. Update Pak, sekarang ada IKM sampai 600 plus Pak kita sekarang. pakai Hycop Pak. Oke. Nah, itu ada tambahan dari tim Hycop, ada Mas Arif di sini katanya udah 600 plus. Udah 600 plus sekarang Pak. Udah 600 Pak. Iya. Oke, betul. baik. Jadi kita udah banyak dipasang di hotel-hotel, rumah sakit, bahkan tadi saya bilang Istana Presiden di IKN kita pakai Hycop Pak. Oh. Kemudian di sini pre-design, jadi kalau ada kebutuhan untuk pemasangan water heater, Bapak Ibu sekalian bisa komunikasi ke kita, konsultasi ke kita akan desainkan sesuai dengan kebutuhan untuk gedung tersebut atau kebutuhan bangunan tersebut gitu ya. Kemudian isi maintenance, karena memang maintenance-nya sangat simpel ya, nggak seperti boiler yang harus kita standby, harus punya sertifikat untuk operasionalnya. Ini heat pump itu enggak Pak. Jadi sangat simpel, kita tinggal pencet dari remote aja udah bisa operasional, kita tinggal monitoring gitu Pak. Kemudian pre-konsultasi, tadi konsultasi gratis, desain gratis gitu ya. Selain itu kita juga ada training operator, kita beberapa kali mengadakan training operator terhadap operator-operator hotel Pak. Jadi hotel-hotel, grup-grup hotel kita ngadakan webinar, bahkan kita pernah kunjungan ke operator hotel tertentu, mereka mengumpulkan engineering, kita mengadakan training secara gratis untuk heat pump. Ya tujuan kita sih sebetulnya bisa yang udah hotel-hotel gedung lama masih menggunakan boiler, masih menggunakan elektrik, beralih ke Hycop gitu sih Pak. Selain edukasi ya secara maintenance-nya gitu ya. Kemudian bagian maintenance paling penting. Iya, kalau trainingnya free gitu, tapi kan penggantian produknya dapat income dari situ kita ya, profit dari situ. Okay. Bahkan ada yang brand-brand lain minta maintenance ke kita gitu, itu ada juga seperti itu. Kemudian untuk kapasitasnya kita modular dan customize, artinya sesuai kebutuhan kita bisa selain yang ada tertera di brosur atau bahan presentasi katalog kita itu tadi, kita juga bisa membuat request ke pabrik, sesuai heating capacity-nya mau sekian gitu, itu bisa Pak ke pabriknya. Bisa request Pak. Betul, dan tentunya harus dilengkapi dengan dukungan servis dan dukungan spare part Pak ya. Nah ini tadi yang seperti ditanyakan spare part-nya bagaimana gitu ya. Ya ini kalau dari jaminan dari pabrik sih sampai 15 tahun ke depan ya aman gitu ya. Maka kalau misalkan
memang sekarang kalau orang beranggapan kalau maintenance spare partnya ada terus ya orang nggak beli-beli gitu ya. Padahal nggak seperti itu Pak. Pokoknya selama kita jamin sampai 15 tahun itu harus masih ada gitu spare partnya, walaupun udah 15 tahun. Kalau customer minta sih bisa diperbaiki ya kita perbaiki gitu Pak. Nggak harus ganti unit gitu intinya. Wah, menarik ya. Berarti nggak harus semuanya dipersulit gitu ya Pak Sulaiman ya. Iya. Betul sekali Pak. Baik. Nah, ini beberapa lanjut, project ini reference nih Pak ya. Ya, project reference kita Pak, ini di salah satu project kita, nanti kita bisa lihat. Ini project kita di hotel yang double pilihan, kita pasang. Oke, saya lanjut. Ini yang kita pasang di ini di RSCM Pak. Kita pasang di RSCM. Banknya 132 kW, dari liter. Banknya 132 kW. Nah, ini instalasinya. Ini tim kalau kita di lapangan. Tampilannya benar-benar kayak HVAC ya Pak ya? Betul sekali Pak, kayak chiller air cool lah. Kalau chiller air cool kan yang dilalui airnya itu adalah bagian evaporator. Kalau ini kondenser gitu aja sih bedanya Pak. Nah ini di proyek yang untuk kolam renang Pak, kita lihat residensial pemasangannya. Nah, ini pemasangannya itu di bawahnya Pak, di dalam ruangan tapi di bawahnya, dan udaranya lubang area parkir itu pemasangannya. Jadi selain memanaskan air kolam renang, kita mendinginkan ruangan area parkir tersebut gitu Pak. Jadi isinya double gitu ya. Iya betul Pak. Jadi nggak perlu pasang AC lagi tuh, area parkir orang nyaman gitu di situ Pak. Bahkan sampai kitchen sampai dingin gitu ya suhunya. Baik, lanjut. Nah ini yang untuk yang all in one kita pasang di BPJS, BPJS ya, BPJS. Ini 5 unit, 3 unit ini yang all in one 100 liter nih Pak pasangannya. Jadi kita pakai atap-atap seperti ini Pak ya. Hujan aja. Kalau kita pakai di atas nggak ada masalah Pak. Jadi touchscreen itu tidak kena hujan air langsung. Sorry Pak, itu yang all in one Pak? Ya, yang all in one Pak, betul. Itu yang all in one, jadi itu kan ada atap-atapnya lagi gitu Pak ya. Biar nggak si displaynya touchscreen-nya itu tidak kena air secara langsung gitu Pak. Kalau kecipratan air itu masih nggak masalah, masih aman Pak. Baik, ini project reference kita ya, yang udah kepasang nih, bisa kita lihat. Ini sebagian kecil aja ya, RSUD Bogor, Art Deco Bandung, RSUD Hotel Holiday Inn Jakarta, RSUD Cibitung. Ini kebanyakan kita rumah sakit, hotel, rumah sakit gitu ya. Four Point Batam, Aston Sidoarjo, rumah sakit RSUD Solok, nah, seperti itu. Nah ini cabang kita Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, Bali, dan Balikpapan. Demikian Pak untuk presentasinya dari Haikop. Terima kasih. Baik, ini seru banget ya Bliaga ya. Mungkin kita akan masuk ke segmen selanjutnya Bliaga, Pak Sulaiman. Jadi izin Bliaga, saya akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Ini sudah banyak nih pertanyaan untuk Pak Sulaiman dan Bliaga. Terima kasih sudah mendampingi saya untuk menanggapi paparan dari Pak Sulaiman. Terima kasih Bliaga.
Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Pak Jangan Sulaiman. kemana-mana dulu, tapi Beliaga Oke, siap Pak. dulu, Saya di sini Pak. standby dulu. Dan Iya, Pak. saya izin untuk masuk ke segmen selanjutnya. Nah, Pak Sulaiman, silahkan nanti langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya Pak ya. Halo Pak Sulaiman. Baik. Oke. Siap. Halo Pak. Baik. Baik. Saya akan langsung masuk saja ke pertanyaan pertama dari Pak Igusti Nugrah Anom. Beliau menanyakan ada pengaruh dengan kualitas air bersih yang digunakan nggak Pak untuk Hycop ini memfilter secara otomatis apa kualitas air bersih berpengaruh dengan ketahanan Hycop itu sendiri Pak? Gitu. Nah, tadi mungkin pertanyaannya mirip seperti yang saya tanyakan Pak, gitu. Nah, mengenai kualitas air. Betul. Tapi yang menarik dari pertanyaan Pak Anom ini adalah apakah Hycop ada sistem filtrasinya gitu Pak? Baik Pak. Kalau secara filtrasi kualitas air di Hycop sendiri tidak ada Pak. Tidak ada ininya ya secara filternya langsung. Paling di instalasinya itu hanya istilahnya tambahan aja kayak strainer kayak gitu ya, filter yang buat nyaring air. Itu seperti itu. Jadi secara di unit Hycopnya sendiri saat ini belum tidak ada lah untuk memfilter air gitu. Tapi yang pasti tadi Pak Sulaiman juga sampaikan dari Hycop juga akan memberikan akan mensupervisi ya Pak. Tadi yang pertanyaan saya kan adalah setiap daerah kan kualitas air beda-beda nih di Indonesia gitu ya. Nanti Hycop akan memberikan rekomendasi mana varian Hycop yang bisa dibantu dan teknis pengerjaannya juga akan seperti apa nanti akan dibantu oleh tim Hycop. Seperti itu kalau di Pak Sulaiman ya. Betul Pak. Selain itu kita sampaikan juga kan kualitas air yang standar kita seperti apa. Nanti apakah akan dilakukan water treatment-nya sendiri seperti itu. Oke, seperti itu Pak Anom, jawaban dari Pak Sulaiman mudah-mudahan cukup menjawab. Apa ada yang mau ditambahkan Pak Anom? Silahkan mengaktifkan audionya. Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Anom. Terima kasih Pak Anom pertanyaannya. Ini adalah halaman pertama pada saat kita sign in, jadi akan banyak sekali informasi tentang varian-varian brand yang sudah ada di Katalog Pro, dan ini seperti newsfeed kalau ada di Facebook atau di LinkedIn seperti itu teman-teman. Dan kembali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa fungsi dari Katalog Pro ini adalah membantu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tentang informasi atau tentang info-info terupdate dari setiap brand yang ada di dalam Katalog Pro. Dan sampai saat ini Katalog Pro sudah banyak bergabung teman-teman vendor material sampai dengan 800 brand dari 3 kategori pekerjaan seperti arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Contoh misalnya kita ingin melihat varian produk-produk MEP gitu ya. Nah contoh kita ingin tahu tentang kita ada kebutuhan tentang water heater. Nah di subkategori water heater itu akan terkumpul berbagai macam varian-varian vendor-vendor material, dan kita bisa ambil data spesifikasinya dengan masuk ke dalam salah satu brand tersebut seperti Hycop. Nah ini nanti akan terlihat seperti ini. Jadi di setiap brand kita sudah menstandarisasi tampilan, jadi teman-teman dan Bapak Ibu nggak perlu harus pusing kok beda-beda ya gitu. Jadi tampilannya sudah kita standarisasi, dan di sini akan terinformasikan brand ini dari mana, distributornya di mana, terus juga PIC-nya siapa gitu. Itu sudah dicantumkan. Dan yang menarik di setiap vendor-vendor brand material kita meminta untuk melengkapi varian produknya. Dan juga Katalog Pro saat ini kita juga sudah mempunyai feature baru yang di sini karena banyaknya juga permintaan dari user-user Katalog Pro. Kapan Katalog Pro juga bisa memberikan feature seperti jual beli, jadi tidak hanya menginformasikan spek, tapi bisa sampai mendapatkan produk tersebut gitu ya. Jadi akhirnya kita membuat feature ada promo, RFQ, dan beberapa hal. Jadi di sini teman-teman tinggal bisa masuk ke bagian promo, dan ini beberapa produk dari vendor-vendor material yang bisa langsung didapatkan. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Mas Prima. Halo, selamat siang Mas Prima. Halo, selamat siang Mas Bayu. Oke, silakan Mas Prima. Terima kasih Mas Bayu. Jadi setelah sign in menggunakan email, Bapak Ibu akan mendapatkan tombol button merah yaitu promo dan RFQ. Apa itu promo? Bapak Ibu bisa mendapatkan material building yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dengan harga promo. Tentunya Katalog Pro memastikan produk yang ada di dalam ini
langsung dari prinsipalnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu mengenai belanja di katalog Pro. Dan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu butuhkan dari atap hingga lantai, tentunya dengan harga promo. Selain itu Bapak Ibu apabila ada kebutuhan yang banyak dan kebutuhan yang speknya begitu banyak, ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur RFQ. Nah, fitur RFQ ini namanya fitur untuk request for quotation. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada proyeknya dari Sabang sampai Merauke, Katalog Pro bisa membantu seluruh kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, setelah itu alamat proyek dan catatan apabila ada catatan, dan bisa mengisi 800 brand apabila ada kebutuhan speknya, itu langsung mengisi di kolom button brand. Misalnya kita ada kebutuhan untuk water heater, yaitu dari Hycop, Bapak Ibu tinggal ketik Hycop head pump water heater, head pump water heater, nama produk yang dibutuhkan nanti, dan jumlahnya. Setelah itu send a review Bapak Ibu. Maka kita akan menghubungi Bapak Ibu dan membantu semua kebutuhan Bapak Ibu. Tidak hanya promo dan RFQ, Bapak Ibu juga bisa klik button WhatsApp di sebelah kanan, sehingga dapat berkomunikasi langsung tentunya dengan kami, sehingga bisa memenuhi seluruh kebutuhan proyek Bapak Ibu dimanapun berada. Spesial hari ini Bapak Ibu, kita kedatangan Hycop, yaitu kita bisa membeli produk Hycop langsung di Katalog Pro, diskon 10% untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan ditunggu-tunggu Bapak Ibu untuk produk all-in-one heat pump-nya dengan swimming pool portable heat pump-nya, Bapak Ibu bisa mendapatkannya promo diskon di November 2024, tentunya di Katalog Pro. Go Katalog Pro. Pro. Terima kasih Pak Nom, terima kasih Pak Terima Iwan, kasih, Pak Pak Edi, Bayu. terima kasih Pak Indra, terima Terima kasih. kasih Pak Sulaiman, terima kasih Terima kasih Pak Bapak-bapak. Sulaiman. Agus Sagar, terima kasih. Terima kasih Beli Aga, Pak Sulaiman, terima kasih teman-teman SHL, Mas Arief, terima kasih, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir di sesi Product of the Week hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup acara hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.